Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semua, alhamdulillah. Kali ini tema yang kita angkat adalah iblis ada di depan mata dan hati-hati, iblis ini punya proyek besar. Oke, dari tema yang akan kita angkat ini, gue ingat bagaimana dalam sejarah iblis 2 kali turun ke muka bumi. Pertama pada saat Nabi Muhammad SAW hijrah. Yang kedua pada saat perang Badar. Kenapa iblis turun pada saat Nabi ingin hijrah? Karena di saat hijrah itu awal mula membangun sebuah peradaban. Ya, gue kasih ceritanya gini. Waktu duha, ketika mereka berkumpul, para pemuka Quraisy berkumpul di Darun Nadwa, ya. Di situ ada banyak perwakilan dari pemuka-pemuka dan pemimpin-pemimpin kabilah. Ada Bani Abdiddar, Bani Naufal, Bani Hasim. Dan ketika mereka berkumpul, terus tiba-tiba datang seorang parubaya dengan tegapnya, dengan karismanya, dia bilang gini, saya dengar di sini ada rapat yang penting, untuk di sini ada rapat penting. Kemudian masing-masing bilang, iya. Mani Syekh? Ditanya, siapa nih Syekh? Syekh min ahlin Najd. Syekh ini dari ahlin Najd. Akhirnya dia diajak bergabung. Boleh saya bergabung? Boleh. Duduk bareng. Ketika duduk bareng, kemudian masing-masing dari pemuka Quraisy yang perwakilan dari kabilah, ada Bani Naufal bilang gini, oke, kalau gini saya punya usul. Bagaimana kita tangkap saja Muhammad, kita ikat tangannya, kita ikat kakinya, kita masukkan ke dalam satu rumah, kemudian kita kunci rapat. Dan sehingga pengikutnya Muhammad, pendukungnya Muhammad nggak tahu keberadaan Muhammad. Seorang ahli Najd tadi, Syekh min ahli Najd tadi bilang, saya nggak setuju dengan usul ini. Kamu tahu nggak bagaimana pengikut Muhammad akan mencari dan membebaskan, kemudian dengan kata-kata Muhammad yang sangat manis, kemudian pemuka orang-orang yang ada di Mekah akan ikut sama Muhammad dan lebih banyak nanti pengikutnya. Oke. Ada usul lain. Nah, singkat ceritanya, usul yang dari seorang yang kita katakan Fir'aun di zaman Nabi Muhammad, yakni Abu Jahal. Abu Jahal punya usul gini. Kalau gitu kita kumpulkan semua masing-masing kabilah, cari pemuda hebat, ahli pedang dan jago bela diri. Kemudian dari masing-masing kabilah, mereka menangkap Muhammad dan membunuh Muhammad. Kita tumpahkan darahnya. Sehingga pada saat Bani Hasim protes, karena kan Nabi Muhammad SAW itu dari Bani Hasim. Bani Hasim protes, kita bilang kan semua kabilah ikut terlibat. Jadi nggak ada satupun yang dipojokkan. Ternyata usulan Abu Jahal disetujui sama Syekh min ahli Najd ini. Saya setuju dengan usul ini. Gila nggak? Abu Jahal, seorang yang paling jahat di zaman Nabi Muhammad SAW, seorang Fir'aun di zaman Nabi Muhammad, disetujui sama Syekh min ahli Najd. Pertanyaannya, siapa Syekh min ahli Najd ini? Dia adalah iblis la'anatullah yang menyerupai manusia. Artinya satu orang jahat dengan iblis yang bekerja sama langsung untuk menghentikan perjalanan hijrah Nabi dari Makkah menuju Madinah. Udah pada kesurupan belum? Kalau udah kesurupan, gue nyerah dah. Cuman kalau udah sadar, ya udah jangan lupa like and subscribe channel gue, oke? Gue tungguin nih. Ayo, subscribe dah. Udah belum? Kalau belum gue tungguin nih. Jangan sampai kagak ya. Kemudian iblis turun di perang Badar. Kenapa perang Badar? Karena penentu. Perang Badar ini penentu untuk umat Islam lanjutannya. Untuk kelanjutan umat Islam setelahnya. Karena jumlah umat Islam di saat itu 300. Jumlah kaum kafir Quraisy 1000 orang. 1000 dengan 300 jumlah yang mustahil muslimin menang saat itu. Makanya kemenangan Badar adalah penentu untuk kelanjutan umat Islam bersama Nabi Muhammad SAW. Dan Allah menangkan perang Badar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya adalah perjalanan hijrah Nabi Muhammad yang berat, yang iblis pun turun langsung, tapi nggak sendirian, ditemani sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Artinya
berangkat dari sinilah kita paham bahwasanya iblis akan senantiasa menghentikan langkah-langkah umat Islam. Iblis akan senantiasa turun untuk proyek besar. Proyek besarnya apa? Kehancuran umat Islam di muka bumi ini. Makanya buat teman-teman yang saat ini sedang hijrah, temenin. Jangan sendirian, karena hijrah itu berat. Ya, nggak bisa sendirian, karena hijrah itu berat dan harus ditemenin. Proyek besarnya apa? Ke depan, dan saya ingat disebutkan juga, saya ingat nanti di neraka jahanam, iblis itu ceramah loh, iblis itu khutbah. Jadi khutbah, salah satu isi ceramah iblis nanti di akhirat atau di neraka jahanam berbunyi gini, innallaha wa'adakum wa'dal haqqa wa wa'adtukum fakhlaftukum. Kata iblis, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Innallaha wa'adakum, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu wa'dal haq, dengan janji yang benar. Kemudian tapi saya selalu menyalahinya janji-janji itu. Artinya kita yakin, iblis yakin janji Allah itu benar, tapi di balik janji yang benarnya Allah akan ada iblis yang selalu menyelewengkan janji-janji itu. Akan ada iblis yang selalu menyelisihi janji-janji itu. Akan ada iblis yang senantiasa mengkhianati janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala yang mana janji Allah itu adalah benar. Oleh karenanya mari, ini berangkat dari pasien-pasien yang saya juga obati dengan ruqyah, yang mereka juga ketika mereka mulai hijrah, kemudian godaannya semakin berat. Ketika mereka sudah menuju jalan Allah, kemudian mereka menghadapi rintangan-rintangan yang luar biasa. Saya juga pernah ditanya gini, Ustaz, kenapa ya kok orang-orang yang maksiat, yang mabok-mabok di pinggir jalan, yang disko tiap malam, kok mereka lancar-lancar aja? Ternyata gini, jawabannya gini, ketika mereka melakukan perbuatan maksiat, ketika mereka sedang menjalani dosa, maka tanpa disadari mereka ini sedang melakukan perbuatan syaitan. Sehingga syaitan bilang, ini teman gue, ini sohib gue, ngapain gue ganggu? Tapi ketika kita meninggalkan perbuatan itu, kata Allah, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh nyata buat kalian. Dan di saat itulah kita berperang dengan syaitan, dan akhirnya mereka terus mengganggu kita. Jangan bangga dengan hijrah kita, karena di perempatan jalan ada iblis yang sedang mengintai kita. Barakallahu fikum wa faqakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.